Baik, selamat pagi teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah Hukum Lingkungan, kelas F, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Kita akan lanjutkan materi kita, perkuliahan melalui daring atau online, karena kita tahu bersama kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Harapannya teman-teman masih menjaga kesehatan dan melakukan physical distancing dengan baik, dan sehingga terhindar dari virus corona. Dan saya juga berharap teman-teman sudah melaksanakan ujian tengah semester dengan baik, di mana hasilnya sedang saya nilai dan masih dalam proses. Apabila sudah selesai, saya akan informasikan segera kepada teman-teman. Untuk sesi kali ini, kita akan membicarakan hal yang sifatnya lebih teknis daripada perkuliahan kita sebelum-sebelumnya. Kita bicara mulai dari kerangka konseptual, hubungan manusia dengan alam, kemudian teori-teori tentang kerusakan lingkungan, dan juga prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi disusunnya hukum lingkungan, tidak hanya di konteks Indonesia, tapi juga di konteks internasional. Nah, ini saya katakan teknis karena kita akan bicara bagaimana uh, negara menggunakan hukum sebagai instrumen dalam melakukan pencegahan dan kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu, kenapa kita akan bicara tentang instrumen pelestarian dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup. Di sini kita akan bicara dua hal. Pertama, tentu saja kita ingin mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan kemudian apa saja instrumen pencegahan dan kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud di undang-undang yang kita miliki hari ini, yakni Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, pelindungan pengelolaan lingkungan hidup di Undang-Undang 32 tahun 2009 dimaknai sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi, ya, ini sangat komprehensif, mulai dari merencanakan, nanti ada yang namanya perencanaan lingkungan hidup, baik di tingkat pusat hingga di tingkat daerah, kemudian pemanfaatannya, ya, kemudian akan menggunakan berbagai macam instrumen di dalamnya, pengendalian bagaimana dikendalikan sehingga fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup juga dapat dijaga. Nanti kita akan juga bicara apa yang dimaksud dengan daya dukung dan daya tampung, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Ini langkah-langkah komprehensif atau upaya sistematis yang digunakan dalam rangka untuk melindungi dan mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang BPLH. Nah, di sini ada dua komponen yang sedang kita bicarakan. Yang pertama adalah bagaimana melestarikan, ya, ini yang dimaksud dengan perlindungan, sebagaimana judul dari undang-undang tersebut adalah undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi bagaimana sekali lagi kalau kita bicara secara konseptual, Undang-Undang 32 tahun 2009 ini tidak menggunakan pendekatan preservation. Ya, kemarin kita bicara bagaimana perdebatan antara kelompok konservasionis dan preservationist di Amerika Serikat sana yang kemudian dimenangkan oleh kelompok konservasionis, yang mana maksudnya adalah alam ini masih bisa digunakan sejauh namun sedapat mungkin pemanfaatan dari alam ini harus dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan. Berbeda dengan posisi yang diambil oleh para preservationist yang melihat bahwa alam itu tidak boleh digunakan sama sekali karena penggunaannya itu yang menyebabkan dia mengalami degradasi dan kerusakan. Nah, kita menganut pada pendekatan konservasionis itu bahwa kita masih memperbolehkan atau mengizinkan lingkungan hidup bisa digunakan sedemikian rupa, namun penggunaannya harus dilakukan secara bijaksana dan menghindari adanya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Nah, pelestarian lingkungan hidup di sini dimaknai sebagai rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan tampung lingkungan hidup, dan pertanyaannya kemudian adalah kita sering mendengar istilah daya dukung dan daya tampung atau yang biasa dikenal dengan carrying capacity. Pertanyaannya apa itu daya dukung dan daya tampung? Nah, secara teknis, daya dukung itu dimaknai sebagai kemampuan alam ini untuk memberikan dukungan beri kehidupan manusia, makhluk hidup lainnya, dan atau keseimbangan di antara keduanya. Kita tahu manusia, makhluk hidup yang lainnya membutuhkan alam untuk bisa menjalankan proses evolusinya. Kita butuh makan, kita butuh air, udara bersih, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian disediakan oleh alam ini.
Nah, yang ini yang dimaksud dengan daya dukung. Sejauh mana sebuah ekosistem, sebuah habitat itu mampu memberikan dukungan terhadap kehidupan yang ada di atasnya, termasuk kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang kedua adalah daya tampung. Daya tampung merupakan kemampuan alam ini untuk menyerap zat, energi, atau komponen yang masuk di dalamnya. Kita tahu bersama bahwa manusia dan makhluk hidup lainnya dalam proses atau aktivitas hidupnya itu akan selalu menghasilkan ya atau menghasilkan sebuah discharge atau sampah baik yang alami maupun yang tidak alami, dan kemudian sampah-sampah ini hasil dari proses aktivitas ini akan kembali kepada alam. Nah, mau tidak mau, kita akan bicara sejauh mana alam itu mampu menampung sampah-sampah dari aktivitas kita. Ya. Sehingga daya tampung ini kemudian tetap bisa terjaga dan alam tidak dicemari maupun tidak dirusak oleh sampah-sampah yang kita hasilkan. Nah, dalam hal ini, Undang-Undang 32 tahun 2009 memperkenalkan instrumen pencegahan dan pencemaran kerusakan lingkungan. Pencemaran di sini dimaknai sebagai masuk atau dimasukkannya lingkungan hidup, masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan. Di sini juga ada istilah makhluk hidup, dimasukkannya makhluk hidup. Ya, kalau kita ilustrasikan, beberapa saat yang lalu kita pernah dengar bahwa ada orang yang dulunya adalah penggemar ikan hias, katakanlah ikan aligator, dan namun setelah besar, penggemar ini kemudian bosan dengan ikan yang dia miliki, dan kemudian ikan kemudian itu dilepaskan di sungai yang notabene bukan habitat alaminya. Sedang ikan tersebut merupakan ikan yang aslinya dari Afrika sana dan kemudian dilepaskan di sungai di Indonesia, yang kemudian dia menjadi predator di sungai tersebut dan memangsa ikan-ikan asli yang ada di habitat tersebut. Nah, ini dapat dikategorikan sebagai pencemaran menurut definisi pencemaran di Undang-Undang 32 tahun 2009. Karena ketika Anda memasukkan makhluk hidup yang bukan di habitat aslinya dan kemudian menyebabkan kerusakan ekosistem di situ, kerusakan keseimbangan dari ekosistem habitat tersebut hilang, ini kemudian bisa masuk dalam kategori pencemaran. Untuk menilai terjadi atau tidaknya pencemaran, tentu saja secara teknis digunakan yang namanya baku mutu lingkungan hidup. Ada baku mutu air, baku mutu udara, dan lain sebagainya untuk menilai apakah pencemaran itu ada apabila sebuah aktivitas menyebabkan baku mutu itu mengalami peningkatan dari threshold yang ada, itu kemudian bisa dikategorikan sebagai pencemaran. Kemudian kerusakan lingkungan hidup dimaknai sebagai perubahan langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Ya. Di sini tentu saja untuk menilai ada tidaknya kerusakan lingkungan hidup digunakan yang namanya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang dituangkan melalui instrumen peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, apa saja yang menjadi instrumen pencegahan dan pencegahan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup di Undang-Undang 32 tahun 2009. Yang pertama ada yang namanya tata ruang. Tata ruang merupakan salah satu instrumen. Yang kedua adalah kajian lingkungan hidup strategis atau yang biasa dikenal dengan KLHS, yang merupakan secara konseptual berasal dari Strategic Environmental Assessment, dan kemudian ada analisis dampak mengenai dampak lingkungan atau yang biasa dikenal dengan AMDAL. Ada juga audit lingkungan dan perizinan. Nah, perizinan ini ada dua, ada izin lingkungan dan kemudian izin pengelolaan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sifatnya izinnya bersifat sektoral. Pertama kita akan melihat tata ruang. Ya. Tata ruang tentu saja kita akan merujuk pada Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Sekali lagi, ketika kita bicara lingkungan hidup, ada banyak peraturan perundang-undangan yang sangat relevan, yang kemudian saling mendukung tujuan satu sama lain. Misalkan Undang-Undang PPLH itu perlu dikaitkan dengan Undang-Undang Penataan Ruang 26 tahun 2007 karena sekali lagi menurut pasal 14 Undang-Undang PPLH disebutkan tata ruang merupakan salah satu instrumen
pencegahan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu, mau tidak mau kita harus mengaitkan upaya mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan Undang-Undang Tata Ruang. Nah, ruang di sini menurut Undang-Undang Penataan Ruang dinilai sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan melihara kelangsungan hidupnya. Menariknya di sini adalah ruang tidak hanya dimaknai sebagai sebuah lingkungan fisik, ya, tapi juga ruang dimaknai sebagai sebuah lingkungan sosial atau social space. Kalau kita menggunakan teori dari Henry Lefebvre, seorang sosiolog dari Prancis sana, yang mana kemudian dia membedakan ada 3 jenis ruang. Yang pertama adalah mental space, yang dimaknai sebagai ruang yang sifatnya geometris, yang ada di kepala manusia, dan menggunakan pendekatan atau perhitungan-perhitungan matematis untuk melihatnya. Misalkan ketika Anda masuk ke dalam sebuah ruangan, persepsi yang Anda bangun adalah persepsi geometris. Apakah bentuknya adalah persegi panjang, apakah bentuk ruang itu oval, atau bentuk ruangannya bujur sangkar. Nah, ini yang merupakan yang dianggap sebagai mental space atau ruang yang bersifat geometris. Selain ruang geometris, Henry Lefebvre juga membedakan ruang itu menjadi berdasarkan pada bentuk fisik, ya, bentuk fisik. Dan ruang adalah sebuah wadah. Ini yang dimaksud dengan physical space oleh Henry Lefebvre. Selain dia merupakan wadah, ruang juga merupakan hasil interaksi manusia. Ya, karena bagaimanapun ruang ini terbentuk karena ada manusia yang terus berinteraksi yang mengubah ruang tersebut. Ruang itu tidak pernah jadi, tidak pernah fix karena dia akan terus menjadi, ya, terus melalui perubahan. Ini yang dimaksud oleh Henry Lefebvre sebagai social space. Jadi ketika kita bicara ruang, di situ ada 3 elemen dari ruang. Yang pertama ada mental space, yang kedua adalah physical space, dan yang ketiga adalah social space. Nah, menariknya Undang-Undang 26 tahun 2007 mengakomodir 3 pendekatan itu, ya, yang mana ruang merupakan ruang geometris, ruang merupakan ruang fisik, tapi juga ada ruang sosial di mana manusia melakukan kegiatannya dan memelihara keberlangsungan hidup. Nah, kalau kita sudah memahami makna dari ruang, kemudian apa yang dimaksud tata ruang? Tata ruang di Undang-Undang 26 tahun 2007 didefinisikan secara singkat, yakni tata ruang merupakan perwujudan dari pola ruang dan struktur ruang. Nah, pola ruang di sini yang kemudian yang paling relevan dengan pembicaraan kita atas tentang lingkungan hidup. Pola ruang sebuah wilayah itu akan dibagi menjadi 2, ya, fungsi, yakni fungsi budidaya dan fungsi lindung. Nah, terutama yang fungsi lindung ini yang kemudian akan berkaitan erat dengan upaya pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, di mana ruang hidup kita itu akan dibagi, ya, antara ruang yang dimana kita bisa melakukan aktivitas yang dimaksud sebagai ruang budidaya atau wilayah dengan fungsi budidaya, dan ada ruang-ruang yang mestinya diselamatkan atau dilestarikan, ya, sehingga daya dukung dan daya tampungnya tetap bisa terjaga dengan baik dan fungsinya tetap bisa berjaga dengan baik. Ini yang kemudian dimaksud dengan ruang yang memiliki fungsi lindung. Nah, struktur ruang berbeda dengan pola ruang yang dibagi berdasarkan 2 fungsi tersebut, fungsi lindung dan fungsi budidaya. Struktur ruang adalah ruang yang kemudian disusun secara hierarkis, ya, di mana ada pusat dan ada pinggiran, dan kemudian tentu saja ketika ada pusat dan pinggiran, pusat ini bisa bekerja apabila dia didukung sokong oleh daerah-daerah kawasan-kawasan di sekitarnya yang memainkan peran sebagai subsistem atau supporting system dari ruang yang bersifat sentral tersebut, yang pusat tersebut. Misalkan kalau kita bicara tentang Yogyakarta menjadi kota Yogyakarta sebagai pusat perekonomian, tentu saja pusat perekonomian itu harus didukung oleh sumber daya manusianya yang akan bekerja di kota Jogja, dan kemudian ada pangannya, ada energinya, dan masing-masing kebutuhan ini akan dipasok oleh ruang kawasan-kawasan yang lain. Misalkan tenaga kerja dipasok oleh Gunung Kidul, dan kemudian pangan dipasok oleh
Bantul, energi dipasok oleh Kulon Progo dan lain sebagainya. Ini yang bagaimana ruang itu disusun secara hierarkis berdasarkan pada model-model pusat dan pinggiran. Nah, kalau kita bicara melihat bagan, ya, tata ruang itu kemudian bisa kita susun dalam bagan berikut. Ya, ada struktur ruang yang isinya adalah susunan jaringan prasarana, jalan, dan kemudian tenaga listrikan, PDAM, dan lain sebagainya. Dan kemudian struktur ruang yang berikutnya juga susunan pusat aktivitas pemukiman, di mana akan dibuat kawasan pabrik, di mana akan dibuat kawasan sekolah, di mana akan dibuat kawasan kesehatan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Dan ini yang kemudian disusun dalam materi struktur ruang ini. Pola ruang, ya, sekali lagi membedakan ruang menjadi dua fungsi, yakni fungsi lindung dan fungsi budidaya. Nah, kalau kita bicara fungsi ruang dalam kawasan lindung, tentu saja kita akan melihat ya kawasan lindung kaitannya dengan pelestarian lingkungan hidup kita. Nah, kawasan lindung dimaknai di sini sebagai wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Jenis kawasan lindung, ada kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya. Memang istilah teknisnya sangat kompleks. Di sini kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya. Maksudnya adalah karena ada bawahan, tentu saja ada kawasan atas. Ya. Nah, kawasan atas ini harus dilindungi karena apa? Karena kalau ini kawasan atas tidak dilindungi, dia akan merusak kawasan bawahnya. Ini yang terjadi misalkan di Jakarta. Ketika kita bicara tentang banjir Jakarta, jadi secara ekologis kita melihat kondisi Jakarta yang merupakan kawasan bawahannya dan kawasan atasnya ada puncak, Bogor, dan lain sebagainya. Ya. Nah, oleh karena itu, sebenarnya untuk menjaga kawasan Jakarta dari banjir, mau tidak mau kawasan atasannya ini juga harus terjaga. Nah, permasalahannya kemudian adalah kawasan atasnya tidak terjaga, kenapa kemudian banyak terjadi banjir kiriman ke kawasan Jakarta, karena notabene merupakan Jakarta adalah kawasan yang ada di bawah. Nah, selanjutnya ada yang namanya kawasan perlindungan setempat. Kawasan tersebut dilindungi di tempat tersebut. Dalam hal ini misalkan kita bicara tentang kawasan sempadan sungai. Ya, sempadan sungai, kenapa perlu sempadan sungai? Karena kita tahu bersama bahwa gerak air itu kan tidak konstan. Ya, dia sangat fluktuatif dan ketika limpahan air menjadi banyak, dia membutuhkan ruang yang lebih besar juga. Nah, sempadan sungai berfungsi untuk menjaga apabila air tersebut melimpah sangat mengalir sangat banyak dan melimpah, dan dia akan memberikan ruang sehingga manusia tidak terganggu oleh naiknya limpahan air tersebut. Ya, kenapa kemudian setiap sungai itu harus ada sempadan sungainya, di mana dalam sempadan sungai ini tidak boleh ada aktivitas atau bangunan-bangunan yang bisa mengganggu fungsinya sebagai kawasan sempadan sungai. Dan kemudian ada kawasan suaka alam dan cagar alam. Ini akan lebih banyak nanti kita bicarakan di mata kuliah konservasi lingkungan. Ya. Dan kemudian ada kawasan rawan bencana, tentu saja misalkan Merapi, itu merupakan kawasan rawan bencana yang mau tidak mau untuk menghindari atau meminimalisasi korban bencana Gunung Merapi, mau tidak mau kawasan Merapi ini kemudian disusun berdasarkan ring-ring tertentu, berdasar jarak-jarak aman dan kemudian jarak zona pengungsian dan lain sebagainya. Dan kawasan lindung lainnya, tentu saja kawasan lindung lainnya ini bisa berbagai macam sifatnya, dan beberapa daerah misalkan di Bali memiliki kearifan lokal yang menetapkan bahwa kawasan kesucian itu merupakan sebuah kawasan lindung. Nah, ini yang tidak diatur oleh Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, tapi karena Undang-Undang 26 tahun 2007 memberikan semacam
kemungkinan bagi daerah atau memperbolehkan daerah untuk memasukkan local genius-nya atau traditional knowledge-nya dalam model penataan ruang, dan banyak daerah yang memasukkan model-model pengetahuan tradisionalnya dalam menata ruang, termasuk memasukkan kawasan sucian sebagai salah satu kriteria dari kawasan lindung. Apa yang strategi dan kebijakan nasional dalam hal pelindungan terhadap kawasan lindung ini? Nah, kawasan lindung ini strateginya dan kebijakannya akan terbagi menjadi dua, yang ini kebijakan yang atau strategi yang sifatnya pelestarian, yakni pertama menetapkan kawasan lindung tentu saja, dan kemudian menetapkan batas minimal bahwa kawasan lindung di sebuah daerah atau provinsi itu minimal 30%, dan kemudian melakukan kontrol dan peningkatan fungsinya. Jadi kawasan lindung yang fungsinya mengalami penurunan kemudian harus ditingkatkan, dan pencegahan, ya, upaya terintegrasi dalam melakukan pencegahan dan penggunaan sumber daya alam yang dilakukan secara bijak atau berkelanjutan. Kalau kita bicara sistem penataan ruang di Indonesia, penataan ruang di Indonesia penataan ruang akan sangat memiliki kaitan erat dengan rencana pembangunan, karena mau tidak mau, ya, rencana pembangunan daerah maupun nasional harus terakomodir atau diakomodir dalam penataan ruang. Ya, karena pembangunan itu akan memiliki dimensi ruang. Kalau kemudian dia tidak diatur dalam rencana tata ruang, bisa saja tidak nyambung antara apa yang direncanakan, pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah dengan rencana tata ruang yang disusun. Oleh karena itu, karena pembangunan memiliki dimensi ruang, mau tidak mau, rencana pembangunan tersebut diakomodir, dimasukkan dalam rencana tata ruang. Nah, kalau kita lihat bagan ini, rencana pembangunan, terus saja kita ada rencana pembangunan jangka panjang nasional, jangka menengah nasional, jangka pendek provinsi, dan kemudian jangka menengah provinsi turun sampai dengan jangka menengah kabupaten. Dan kemudian dalam ranah tata ruang, ini kemudian dituangkan ya, dalam tata ruang nasional, ya, yang sifatnya umum. Nah, kalau kita bicara tata ruang secara khusus, ada kriteria dalam melakukan perencanaan tata ruang. Yang pertama adalah rencana umum tata ruang, yang kedua adalah rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang ini terdiri dari rencana tata ruang wilayah nasional, dan rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang kabupaten maupun kota. Rencana umum ini adalah sifatnya masih bersifat administratif, umum. Ya, misalkan pemerintah nasional menetapkan rencana tata ruang nasional mulai dari Aceh sampai dengan di Papua misalnya. Nah, ini masih bersifat umum. Tentu saja dalam tata ruang, semakin luas cakupan ruang yang ingin ditata, semakin umum sifatnya. Semakin sempit ruang yang ditata, semakin detail dia sifatnya. Nah, ini kemudian rencana umum tata ruang saja tidak cukup, dan kemudian harus ditambahkan dengan rencana rinci tata ruang. Ya, rencana rinci tata ruang ini ada rencana kawasan strategis provinsi, ada rencana detail tata ruang kabupaten, ya, rencana detail tata ruang kota dan lain sebagainya. Jadi, mau tidak mau rencana rinci ini yang akan dijadikan pedoman untuk mengeluarkan perizinan tentang pemanfaatan ruang. Ya. Dan ini kaitannya nanti dengan AMDAL. Sebelum sampai pada tahap AMDAL, mau tidak mau sebuah rencana kegiatan, pemrakarsa harus memperoleh izin pemanfaatan ruang atau yang biasa dikenal izin lokasi. Nah, izin pemanfaatan ruang ini akan menggunakan rencana rinci tata ruang ini sebagai pedoman. Bisa RDTR, bisa rencana kawasan strategis. Berikutnya, saya minta kepada teman-teman untuk mendiskusikan. Kita sudah bicara sedikit tentang pengantar, bagaimana tata ruang dijadikan sebuah instrumen ya, dalam melakukan pencegahan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan. Pertanyaannya adalah, bagaimana tata ruang itu dijadikan instrumen? Ya, secara lebih detail, secara lebih konkret. Ya, dari pengantar yang saya sampaikan, saya minta teman-teman untuk mendiskusikan atau menelaah, ya, mencari tahu tentang
pemanfaatan penggunaan tata ruang sebagai instrumen pencegah dan kerusakan lingkungan hidup, ya. Dan saya rasa saya akan tutup sampai di situ. Kita akan lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih.